Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Damar Mulyanto, NIM 6211421099. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat tentang karbohidrat dalam berolahraga. Secara singkat, proses metabolisme energi dari glukosa darah atau disebut juga glikogen otot akan berawal dari karbohidrat yang dikonsumsi. Semua jenis karbohidrat yang dikonsumsi oleh manusia, baik itu jenis karbohidrat kompleks seperti nasi, kentang, roti, singkong, dan sebagainya, ataupun juga karbohidrat sederhana seperti glukosa, sukrosa, fruktosa, akan terkonversi menjadi glukosa dalam tubuh. Glukosa yang terbentuk ini kemudian dapat tersimpan sebagai cadangan energi sebagai glikogen di dalam hati dan otot, serta dapat tersimpan di dalam aliran darah sebagai glukosa darah, atau juga dapat dibawa ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Di dalam sel tubuh, sebagai tahapan awal metabolisme energi secara aerobik, glukosa yang berasal dari glukosa darah ataupun dari glikogen otot akan mengalami proses glikolisis yang menghasilkan molekul ATP serta menghasilkan asam pirufat. Di dalam proses ini sebanyak 20 molekul ATP dapat dihasilkan sebagai sumber glukosa yang berasal dari glukosa darah. Sebagai 3 buah molekul ATP dapat dihasilkan apabila glukosa berasal dari glikogen otot. Setelah melakukan glikolisis, asam pirufat yang dihasilkan ini kemudian dapat diubah menjadi asetil di dalam mitokondria. Proses perubahan dari asam pirufat menjadi asal CoA ini akan menjadi ketersediaan oksigen yang menghasilkan produk samping berupa NADH, juga dapat menghasilkan 2-3 molekul ATP. Untuk memenuhi kebutuhan energi bagi sel-sel tubuh, asetil CoA hasil konversi asam pirufat ini kemudian akan masuk ke dalam siklus asam sitrat untuk kemudian diubah menjadi karbon dioksida atau CO, ATP, NADH melalui tahap reaksi yang kompleks dikonsumsi dengan bantuan oksigen metabolisme aerobik. Karbohidrat dapat digunakan partisipasi oksigen metabolisme anaerobik. Pemanfaatan karbohidrat dimulai segera setelah aktivitas dan merupakan satu-satunya sumber energi yang tersedia untuk 45 detik intensitas latihan. Jika latihan menjadi sangat berat, tubuh membutuhkan sumber energi yang tersedia yang diaktifkan dalam bentuk karbohidrat. Jika beban berubah, ia dapat beralih antara dua sumber energi yang tersedia sesuai kebutuhan. Latihan intens dikaitkan dengan utang oksigen. Ini berarti bahwa tidak ada lagi cukup oksigen yang tersedia. Kita sekarang mencoba untuk melawan dengan meningkatkan laju pernafasan, tetapi bahkan ini hanya dapat mengimbangi peningkatan kebutuhan sampai batas tertentu. Kita semua tahu efek dari beban meningkat seperti itu. Latihan menjadi membosankan, kita mulai terengah-engah dan merasa bahwa kita tidak bisa lagi bernapas cukup sering. Jika kita terus berlatih dalam situasi ini, tubuh harus mengatur pasokan energi tanpa oksigen, setidaknya untuk jangka waktu terbatas. Untuk melakukan ini, ia mengakses karbohidrat yang disimpan. Oleh karena itu, setiap kali kita melatih metabolisme karbohidrat, ada utang oksigen. Akumulasi dari produk penguraian laktat dan proton kemudian menyebabkan hyperacidity lokal atau sistematik. Keberhasilan pelatihan gagal terwujud dan kelelahan menyebar. Gejala terkenal yang mengidentifikasikan overtraining. Dalam jangka panjang, pelatihan yang terlalu intensif tidak dapat mencapai penurunan berat badan yang berkelanjutan. Pelatihan intensif dalam metabolisme karbohidrat pada awalnya mengarah pada penurunan berat badan yang cepat, tetapi berat badan kembali dengan sangat cepat karena efek yo-yo, dan penurunan berat badan mandek setelah waktu singkat.
pengetahuan tentang mekanisme persakan energi dan ambang anaerobik individu kita, yaitu titik waktu di mana tubuh beralih dari metabolisme lemak ke karbohidrat, membantu kita untuk berlatih secara berkelanjutan dan efektif sejak awal. Sekian pemaparan materi dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.